Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para syaraib, demikian pula para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah, inayah, anugerah yang selalu diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam pula selalu kita haturkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kepada kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga, sahabat, zuriat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul rabi'ah min surahil Quran, suratun Nisa, surat yang keempat daripada surah-surah Al-Quran adalah surah An-Nisa. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. An-Nisa artinya adalah perempuan. Madaniyatun, diturunkan surat ini kepada baginda Rasulullah sesudah beliau hijrah ke Madinah. Ayatuha, ayatnya surat An-Nisa ini sittun wa sab'una wa mi'ah, 176 ayat. 176 ayat. Sesuai dengan namanya, surat ini adalah surat An-Nisa, surat perempuan, menunjukkan bahwa di dalam surat ini banyak menceritakan tentang perempuan di samping yang lain-lainnya. Dalam surat ini Allah menjelaskan kepada kita dari mana perempuan itu diciptakan. Allah menjelaskan kenapa laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Kenapa warisan itu laki-laki dapat 2 bagian sedangkan perempuan hanya 1 bagian. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dijelaskan banyak di dalam surat ini, yang insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, pembantu sekaligus khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna fi suratin Nisa la khamsa ayatin ma yasurruni anna li bihad dunya wa ma fiha. Dalam surat An-Nisa ada 5 ayat yang lebih menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya. Jadi surat An-Nisa ini ada 5 ayat. Yang 5 ayat itu lebih menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya ini. Inilah yang dimaksud dengan inti daripada surat An-Nisa menurut salah seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekedar untuk diketahui, menurut para ahli sejarah, Abdullah bin Mas'ud inilah orang yang membunuh Abu Jahal pada perang Badar itu. Nah, jadi 5 ayat ini
yang perlu kita ketahui dalam surat An-Nisa. Yang pertama ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini surat An-Nisa ayat 31. Artinya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jikalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami hapuskan daripada engkau dosa-dosa kecil dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa kalau kita bisa menghindarkan diri daripada dosa besar, maka dosa-dosa yang kecil ada pada diri kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak minta ampun kepada Allah. Artinya demikian. Asalkan kita bisa menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Sembahyang 5 waktu antaranya itu, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib lagi, Ramadan sampai ke Ramadan yang berikutnya, Jumat sampai ke Jumat yang berikutnya, itu merupakan penghapus dosa selama kita jauhi dosa-dosa besar. Walaupun kita kada istighfar kepada Allah, tapi kalau kita sembahyang zuhur, itu sudah akan menghapus dosa-dosa antaranya sembahyang berikutnya, selama kita bisa menjauhi dosa besar itu. Nah, maka oleh demikian Imam Az-Zahabi mengatakan sesuatu yang sangat penting bahwa seseorang itu mengetahui apa-apa yang dimaksud dengan dosa besar itu. Kita perlu mengetahui agar bisa menjauhinya dan menghindarinya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menjelaskan secara pasti berapa jumlahnya dosa-dosa besar itu. Al-Quran pun demikian, tidak ada menjelaskan jumlah dosa besar sekian puluh atau sekian ratus, tidak ada. Cuma ada menunjukkan bahwa dosa itu ada besar, ada kecil. Nah, oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, para ulama, masing-masing mereka mencurahkan pemikirannya, mereka mencurahkan segala kemampuan yang ada padanya untuk meneliti apa-apa gerangan dosa-dosa besar itu yang mesti kita tinggalkan atau kita jauhi itu. Memang secara jelas dosa-dosa besar itu seperti meninggalkan rukun Islam yang 5, itu sudah jelas. Orang kadang mau mengucap 2 kalimat syahadat berarti kafir, jelas itu dosa besar. Orang meninggalkan sembahyang, jelas dosa besar. Orang meninggalkan puasa padahal tidak ada uzur, dosa besar. Orang tidak membayar zakat padahal dia mesti membayar zakat, dosa besar. Orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu, dosa besar. Itu sudah nyata. Ibnu Abbas mengatakan 70 dosa besar itu. Bahkan ada mengatakan 700. Ada pula sebagian daripada ulama yang tidak menghitung jumlahnya berapa dosa besar, cuma hanya mereka itu memberikan kriteria. Dosa besar itu kriterianya ini.
Di antara mereka berkata, al-kabiratu ma fiha haddun aw wa'idun aw la'nun aw tabarri aw laisa minna aw nafyu iman. Dosa besar itu adalah sesuatu yang padanya itu ada hukuman dunia. Bila kita lakukan, kita dihukum dalam dunia. Itu berarti dosa besar. Atau ada janji, ancaman Allah bahwa orang yang melakukan itu tidak akan masuk surga, masuk neraka artinya. Itu berarti dosa besar. Atau ada kalimat laknat, Allah melaknat ini, Allah melaknat itu, berarti itu dosa besar. Atau ada ucapan Rasulullah, aku berlepas daripada orang yang melakukan ini, berarti itu dosa besar. Atau sabda Rasulullah yang mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang memperbuat ini umpamanya. Atau dinafikan iman, tidak beriman orang yang demikian. Nah, berarti itu melakukan dosa besar. Contohnya, ma fiha haddun. Dosa besar itu adalah pertama, sesuatu yang mengandung hukuman dunia. Contohnya zina. Orang yang melakukan zina apabila dia belum pernah kawin sebelumnya, belum pernah nikah sebelumnya, dia dihukum 100 kali cambuk. Sesudah itu hanya ditahan penjara sekian, setahun atau 2 tahun atau sekian tahun namanya. Itu hukuman dunia untuk zina. Berarti menunjukkan bahwa zina itu jelas dosa yang besar. Nah, seseorang yang melakukan zina tidak akan terhapus dosanya kalau tanpa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa dihapuskan karena itu dosa besar. Contohnya lagi, wasariqah, mencuri. Orang yang mencuri itu dihukum dalam dunia dengan potong tangan, ditatak tangannya. Nah, berarti ini dosa besar. Memang mencuri adalah dosanya besar. Orang yang pernah mencuri, dosanya kadang akan terhapus dalam catatan amalnya kalau dia tidak benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan seluruh syarat-syarat tobat. Contohnya lagi, wal qazab, qazful muhsanat, mendakwa perempuan-perempuan atau laki-laki yang adil didakwa berzina. Kita mendakwa orang berzina, maka orangnya itu adil, orangnya itu terhormat, orang itu bisa menjaga diri, dipadahkan itu berzina orangnya. Nah, kita mendakwa itu dosanya besar. Kenapa? Karena kita bisa dihukum dalam dunia dengan pukulan juga. Wal qatal, membunuh orang, jelas sudah itu. Membunuh orang ini di samping hukumannya qisas dalam dunia dibalas, membunuh orang yang sengaja, maksudnya secara berencana sengaja membunuh orang, ini dihukum dalam dunia hukuman qisas, di samping akhirat hukumannya yang berat. Nah, jadi itu contoh kecil atau sebagian kecil daripada dosa besar yang di situ ada hukuman dunia, haddun, awwa'idun. Atau dosa besar itu bisa juga sesuatu perbuatan yang diancam oleh Allah dengan tidak masuk surga, sesuatu yang diancam dengan masuk neraka, dosanya besar berarti. Dalam satu hadis disebutkan, Innallaha ta'ala lamma khalaqal jannah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala manakala selesai menciptakan surga dan segala isinya, qala laha takallami, jar Tuhan, wahai surga, bicaralah engkau. Faqalat, surga berkata,
Sa'ida man dakhalani, untung, bahagia orang yang masuk kepadaku. Bahagia, untung orang yang masuk kepadaku, ujar surga. Faqala al-Jabbar jalla wa ala, Allah berfirman kepada surga, la yaskunu fiki thamaniyatu nafarin minan nas, tidak bisa masuk kepada engkau hai surga 8 golongan daripada manusia. Nah, ini ancaman. Kalau kita melakukan 1 di antara 8 itu, kita diancam dengan tidak masuk surga. Berarti ini dosanya besar. La yaskunuki mudminu khamrin, tidak bisa tinggal, tidak bisa diam pada engkau wahai surga orang yang suka minum arak, orang yang tidak pernah tobat daripada minum arak, kada bakalan diam di surga, ujar hadis qudsi ini. Yang kedua, wala musirrun ala zina, orang yang selalu atau mengekali zina. Maksudnya orang yang pernah berzina dan tidak pernah tobat. Walaupun saha umur hidup sekali aja berzina, cuma kada pernah tobat. Nah, orang ini dianggap mengekali zina. Kada bakalan menghuni engkau wahai surga. Wala qattatun, dan tidak bisa diam pada engkau ini wahai surga orang yang anjur atar. Namamun, namimah, orang yang mengadu domba, atar sini bawa sana bawa sini, sehingga orang yang dulunya baik jadi bertengkar, orang yang dulunya rukun jadi renggang. Nah, orang yang melakukan itu diancam dengan ancaman tidak bakalan masuk surga. Berarti anjur atar itu dosanya besar. Wala dayyusun, dan tidak bisa masuk kepada engkau wahai surga dayyusun, orang yang membiarkan istrinya, orang yang membiarkan bininya dekat akrab dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Dayyus. Ini biasa melihat bininya 4 orang bersepeda motor, 4 laki-laki beujik. Bini beujik, jalannya jauh, turun naik gunung belubak pulang. Harap kada cemburu. Ini bahaya. Dayus. Menaikkan ke taksi berduaan lawan supir. Bini diatar, dibuat dalam motor berduaan lawan supir, kada ada cemburu. Dayus. Diancam oleh Allah, kada bakal menghuni surga. Wala syuratiyun, dan tidak bakal masuk surga polisi. Bacaannya apa enggak itu padahana sebujurannya. Tentu kada semuaan polisi yang memeras rakyatnya. Nah, polisi yang seharusnya melindungi, mengayumi, justru sebaliknya. Ini syuratiyun, tidak bakal menghuni surga. Wala syuratiyun. Wala mukhannasun, tidak masuk surga. Tidak masuk surga mukhannasun, orang yang atau laki-laki yang membibini. Mukhannas ini nang disengaja lah, disengaja. Lain hal orang ciptaan Allah memang sudah macam itu dari asalnya, itu kada jadi masalah. Ini nang membibini, mukhannas. Kita berjalan, berpakaian, berpandir,
mencontoh, meniru bini-bini termasuk dosa besar. Dosa besar. Walaqati'u rahimin, yang ketujuh, tidak bisa masuk kepada engkau orang yang memutus hubungan keluarga. Berarti qat'ur rahim dosa besar. Walalladzi yaqulu alayya ahdullah in lam af'al kadza wa kadza summa lam yafi bih, dan tidak pula bisa menghuni surga orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia akan mengerjakan ini, ternyata kada bubuhan pejabat nih di PR bersumpah Allah menjalankan tugas sebaik-baiknya demi Allah, Quran di kepala bandakna, demi Allah saya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, ternyata kada bakal masuk surga. Berarti itu dosa besar. Nah, itu ngarannya wa'idun. Kalau kita menjauhi hal-hal macam itu, kada terlalu berat. Untuk dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan sembahyang, dengan puasa, dengan Jumat tadi. Au la'nun, atau ada laknat dari Allah atau dari Rasulnya. Sesuatu perbuatan bila dilaknat oleh Allah berarti dosa besar. Contohnya, la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya war ra'isa alladhi yamshi bainahuma. La'anallahu ar-rashiya, Allah melaknat. Mun manusia melaknat seduniaan kada jadi masalah, biarlah. Orang sekampungan melaknat kita, asal Allah kada melaknat kada jadi masalah. Allah melaknat ar-rashiya, orang yang menyubuk, wal murtashiya, yang menerima suguk, war ra'is alladhi yamsi bainahuma, perantaranya, maklarnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suguk macam apa yang dilaknat itu? Suguk yang merubah hukum dari yang sebenarnya. Nah itu. Suguk menyuguk. Kalau kita misal kada bersepeda motor, kada bahilem, kada basim, suratnya mati, kita berarti melanggar undang-undang pemerintah yang mesti ditaati karena untuk keselamatan kita. Tangkap polisi, kita beri 50.000, menyubuk ngarannya itu laknat Allah. Tapi kalau kita misalnya lengkap semua, kada ada kurangnya, polisi hendak menangkap juga, kita suguk, kita selamat, inya nang bahaya. Karena kita bujur. Untuk menolak bala, kita suguk, itu boleh. Kita terfitnah melakukan sesuatu pidana umpamanya, terfitnah, kita disidang, padahal kita kada benar melakukan pidana. Kalau ini kada disuguk, bakal dihukum orang aku, padahal kada aku yang memperbuat nih. Kita suguk supaya kita selamat karena memang kita bujur. Nah itu boleh menyuguk. Nang menerima suguk aja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian, tes, nilaiku tinggi, nilai macam aku ini pasti lulus. Cuma mengkada aku suguk bisa kada lulus, nang rendah pada aku nang lulus. Kita suguk supaya lulus karena berhak lulus, boleh. Nang menerima suguk ini yang dilaknat Allah kalau kita ada. Nah perkara suguk menyuguk ini dosanya besar karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, dilaknat oleh Allah. Bebunil itu bini-bini. Kalau ada laki-laki yang bebunil, dilaknat oleh Allah.
Kalau dalam rumah kita inya bagana, di rumah kita ada seekor yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan baik-baiknya, kita makan dengan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki bebungil, baka kalung, menyerupai perempuan. La'anallah, Allah melaknat itu. Itu dosa besar. Bini-bini pun kayak itu juga. Ini sepeda motor khusus laki-laki ditunggang oleh bini-bini. Kayak sepeda motor khusus ngarang kan sepeda motor laki orang menyambat. Ditunggang oleh bini-bini. Kada boleh itu. Itu menyerupai laki-laki. Lihat belakangnya laki-laki. Yang ditunggangnya sepeda motor lah khusus laki-laki. Lain sepeda motor nang umum laki-laki bisa, bini-bini itu kada jadi masalah. Ini nang khusus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kecelakaan wajar saja itu. Karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti meniru bini-bini dan sebaliknya tadi adalah dosanya besar karena laknat Allah. Banyak lagi contoh-contoh yang demikian masalah laknat Allah ini. Allah melaknat riba, Allah melaknat arak, macam-macam banyak. Pokoknya setiap ancaman laknat itu dosa besar. Kemudian lagi tabarriyun, tabarri, Rasulullah berlepas. Berarti itu dosanya besar. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaqa. Aku berlepas, ujar Nabi, daripada orang yang menggundul kepalanya ketika dapat musibah, atau berteriak menjerit waktu dapat musibah, atau merubik-rubik bajunya. Nah, termasuk yang Nabi kita berlepas dengannya. Oh, Nabi kita berlepas, siapa lagi diikuti? Dosanya besar. Kemudian yang ancamannya bukan termasuk golongan kami. Kata Rasulullah, laisa minna man ghasya musliman aw darrahu aw makara. Bukan termasuk umat kami, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu sesama muslim, membunguli, menipu, nang palsu dipadahakan asli, menipu ngarannya, nang luntur dipadahakan kada luntur, tanggungnya kada luntur ditanggung, tapas luntur tuh, menipu orang muslim, ditanggung kalau yang lunturnya bang. Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu orang mukmin, orang muslim, au darrahu, atau memudaratkan, mencelakakan, menggipisi banurangka, au makarahu, atau menjebak orang muslim, memperdaya. Ini dijabak, yang minta cerubuk kena situnya, tarubuh ini napanya, nah rabah kena sepeda motor situnya, nah itu kada boleh. Dosanya besar. Karena kata Nabi, laisa minna. Dan yang terakhir, yang dinafikan iman. Rasulullah bersabda, la imana man la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak punya amanah. Berarti khianat itu dosanya besar. Orang berkirim duit, nah atarakanlah lawan si anu. Itu amanat. Kayaknya kada diatarakan, lambat ke atarakan daripada nang sewajarnya, atau dibuka ke duit orang, itu sudah khianat. Dosanya besar.
Jadi dosa besar itu menurut sebagian ulama tadi adalah sesuatu yang ancamannya hukuman dunia akhirat, siksa akhirat, laknat, Nabi kita berlepas, atau beliau mengatakan kada termasuk golongan kami, atau dinafikan iman. Ini baca kitab-kitab atau buku-buku Indonesia tentang agama, di situ ada hadis Nabi yang mengatakan ini hukumannya neraka jahanam. Nah ini bisa dosa besar itu. Selama dosa besar kita bisa menjauhinya, dosa-dosa kecil akan lenyap dengan perbuatan kebaikan. Nah jadi ayat ini ujar Ibnu Mas'ud sangat menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya. Coba kalau dihitung dosa ganal lawan halus-halusnya, nang ganal nih kayak apakah kita? Ayat yang kedua, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalim seberat zarrah pun amal kebaikan kita. Dan jika ada satu kebaikan, itu bisa digandakan oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda, dan Allah datangkan dari sisinya pahala yang besar. Ini sangat menggembirakan. Kita takurihing lawan orang sedikit takurihing, akan kita lihat pahalanya di akhirat. Allah kan akan menzalim, pasti ada pahalanya. Ada batu di tengah kartak, kita kepinggirakan, kita kada ingat lagi itu, kayaknya ada catatannya bahwa kita pernah berbuat baik pada hari anu, tanggal anu, jam anu, di jalan anu, membuang batu ke pinggir jalan. Allah kada akan menzalim sekecil apapun perbuatan baik kita. Nah ini ayat yang sangat menggembirakan. Kita rancak ada ingat kebaikan orang. Nah, jangankan kebaikan orang halus-halus, orang gana-gana berbuat baik lawan kita bisa kada ingat. Nah kalau Allah kada mau lupa, setiap amal kebaikan sekecil apapun kada akan menzalim. Dan jika ada satu kebajikan, dia lipat gandakan. Di akhirat kaina kita dihisab bagi yang kena hisab. Si anu ya Allah pernah menggibahku, si anu ya Allah pernah menzalimku. Biar Tuhan kepada malaikat, ambil amal kebajikannya, serahkan kepadanya. Diambil kebaikan kita karena kita pernah menggibah orang, menghina orang, menzalim, diambil kebaikan kita. Akhirnya habis ya Allah. Biar malaikat. Bagi orang-orang yang disayangi Allah, Allah berkata, wahai malaikat, lipat gandakan amalnya sebanyak-banyaknya agar bisa membayar orang itu. Nah, misalnya harus bayar 10, ujar malaikat, amalnya sebutingannya lagi ya Allah, lipat gandakan supaya jadi 10. Nah, yudha'ib artinya Allah gandakan. Nah ini mendorong kita di dalam dunia ini untuk beribadah, beramal yang banyak lipat gandanya. Itu yang kita cari. Contohnya amal ibadah yang banyak lipat gandanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi 10,000 salatin. Jadi Nabi kita sembahyang di masjidku ini disamakan dengan 10.000 sembahyang di tempat lain. Kita 2 rakaat saja di masjid Nabi sama lawan 10.000 di Brebes. Jadi mau kita ke Madinah banyak-banyak sembahyang karena 10.000 gandanya. Wa salatun bil masjidil haram tu'dalu bi 100,000 salat. Sembahyang di Masjidil Haram disamakan 100.000 daripada tempat lain. Kita di Makkah
sembahyang 2 rakaat sama di sini 100.000 kali 2 rakaat. Bisa ada cukup umur. Wa salatun bi ardi ribatin tu'adalu bi alfi salatin. Sembahyang di tempat penjagaan bagi orang yang menjaga perbatasan muslim dan kafir. Misal negara kita bertetangga orang kafir, kita dijaga tugas keamanan, menjaga keamanan kampung, sebelahnya orang kafir, ronda situ kita. Nah, sembahyang 2 rakaat di tempat itu disamakan dengan 2 juta sembahyang di tempat lain. Wa aktsaru min zalik, yang lebih lagi daripada itu, ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wajalla. Lebih banyak daripada itu, orang yang sembahyang malam 2 rakaat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa gandanya hanya Allah yang tahu. Jadi sembahyang tengah malam ini adalah modal kita untuk berbayar hutang di akhirat kaina. 10 ambil karena menggibah orang, 10 nyak benar tinggal lagi. Itu 20 ambil, 20 bayari sana. Sekali sembahyang, ini sembahyang tengah malam, 2 malam sampai seumur hidup. Nah, ini Allah lipat gandakan. Apalagi sembahyang tengah malamnya pulang di Masjidil Haram, maginnya lagi. Atau di tempat ribat tadi, penjagaan tadi, maginnya lagi. Nah, jadi amal ibadah itu nang banyak gandanya ini nang perlu kita gawi. Sagan modal di akhirat. Wa aktsaru min dzalika kullihi ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wa jalla. Lebih banyak daripada yang demikian, lebih daripada 2 juta, artinya alfi 2 juta. 2.000 berapa? 1.000 sejuta, kalau 2.000 2 juta. Lebih banyak lagi sembahyang 2 rakaat tapi di tengah malam karena Allah Ta'ala. Nah, itu mudah kita. Nah, hingga situ dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah, inayah, kekuatan kalau berbuat baik, berbakti kepadanya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.